warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Dr. Helga Girsiani Hidrajat, SPD MA. Perkenalkan, nama saya Ana Inaya Dani Islami dengan nomor induk mahasiswa 2508116 01995. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai esai psikologi kepribadian yang sudah saya buat. Judulnya Cyberbullying terhadap gejala depresi dan dukungan sosial pada lingkungan pondok pesantren atau boarding school. Nah, masalah yang saya buat yang ada pada esai yang saya miliki yakni fenomena cyberbullying di lingkungan pesantren atau boarding school yang menyebabkan munculnya gejala depresi akibat kurangnya dukungan sosial dan lingkungan sekitar. Nah, penjabaran masalah yakni bullying merupakan masalah perilaku yang saat ini marak terjadi di kalangan remaja. Apalagi fenomena bullying telah menjadi isu sosial yang meresahkan dalam dunia pendidikan, tanpa terkecuali di pondok pesantren maupun boarding school. Dalam konteks pondok pesantren atau boarding school, fenomena cyberbullying memiliki karakteristik yang unik. Apalagi pola kehidupan 24 jam dalam bersosialisasi maupun berinteraksi. Oleh karena itu, seorang murid akan terlibat interaksi dengan teman sebaya dan senior secara intens sehingga kerap kali terjadi bullying dan sikap senioritas. Mengingat santri maupun junior adalah termasuk dalam golongan remaja yang memiliki emosional yang masih belum stabil, yang termasuk adanya budaya senioritas tersebut. Dalam beberapa kasus, hubungan hierarkis antara santri atau siswa senior dan junior dapat memunculkan tekanan sosial yang tinggi ketika bentuk senioritas tersebut bergeser ke arah perilaku dominasi atau perundungan. Nah, sifat perundungan sendiri berupa ejekan, pengucilan, gosip, hingga perundungan yang lain. Dalam konteks ini, dukungan sosial memegang peran penting dalam pencegahan maupun mengurangi dampak bullying. Dukungan dari teman sebaya, guru, pengasuh asrama, maupun keluarga merasa membantu korban itu merasa diterima, dihargai, dan terlindungi. Dukungan emosional berupa empati dan kepedulian, serta dukungan instrumental terhadap perlindungan dan bimbingan dapat memperkuat ketahanan psikologis korban dan menurunkan tingkat stres akibat perundungan. Nah, kadang-kalanya korban itu masih merasa takut untuk melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib dikarenakan takut tidak mendapatkan keadilan dari pihak sekolah maupun pihak asrama. Nah, menurut Jurnal Kesehatan Dr. Sobandi, ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia yakni KPAI sejak tahun 2011 hingga 2016 ditemukan sekitar 253 kasus bullying, terdiri dari 122 anak yang menjadi korban dan 131 anak menjadi pelaku. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 12-18 Nomor 23 Tahun 2002, perlakuan yang harus dilindungi dari anak adalah diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Seharusnya anak-anak dapat merasakan Undang-Undang Perlindungan Anak yang tertuang dalam kesejahteraan anak. Apa sih akibat dari terjadinya cyberbullying ini? Nah, akibatnya korban akan sering muncul gejala depresi, dan di mana depresi adalah gangguan suasana hati atau mood disorder yang ditandai oleh perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat terhadap kegiatan yang ada, aktivitas sehari-hari, gangguan tidur, berupa nafsu makan yang turun, serta munculnya perilaku negatif terhadap diri sendiri dan masa depan. Nah, melalui upaya pencegahan yang tepat, diharapkan korban bullying dapat pulih dari trauma, mengembangkan kepercayaan diri, serta kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan sosial dan akademiknya.
Lebih jauh lagi, pencegahan depresi pasca bullying dapat menciptakan budaya sekolah atau pesantren yang sehat secara mental, berempati, dan berlandasan nilai-nilai kemanusiaan serta keagamaan. Nah, pada teori permasalahan yang saya gunakan, yakni teori dari Alfred Adler 1870 sampai 1937. Seorang tokoh psikologi individual berpendapat bahwa perilaku manusia didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi perasaan rendah diri, inferiority feeling, dan mencapai kesempurnaan diri, striving for superiority. Nah, masalah muncul ketika proses kompensasi terhadap perasaan rendah diri berjalan tidak sehat. Bila dorongan untuk unggul ini tidak sehat dan situasi di mana individu tidak mendapat kasih sayang, dukungan sosial atau pengakuan yang cukup, maka dorongan untuk mengatasi kelemahan itu dapat berubah menjadi bentuk perilaku maladaptif seperti agresif, manipulatif, atau dominasi terhadap orang lain. Yang disebut Adler sebagai kompleks inferiority dan kompleks superiority, yakni individu dengan kompleks inferiority merasa dirinya tidak mampu dan cenderung pasif atau menarik diri, sedangkan individu dengan kompleks superioritas berusaha menutupi kelemahannya dengan cara merendahkan atau menyakiti orang lain, termasuk melalui tindakan cyberbullying. Sementara itu, korban bullying yang tidak mendapatkan dukungan sosial dapat mengalami perasaan rendah diri yang berkelanjutan dan berkembang menjadi depresi. Menurut Adler, merupakan ciri utama kepribadian sehat, korban cyberbullying seringkali mengalami penurunan sosial interest. Konsep kunci dalam teori Adler yang menggambarkan kemampuan seseorang untuk merasakan keterhubungan dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Baik, teori penyelesaian yang saya gunakan yakni teori dari Carl Rogers 1951 dalam teori humanistik atau person-centered theory. Setiap individu memiliki kecenderungan alami menuju aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk mengembangkan potensi dan menjadi pribadi yang sehat secara psikologis. Ketika seorang merasa diterima dan dihargai apa adanya, maka ia akan tumbuh menjadi pribadi yang sehat dan percaya diri. Sebaliknya, jika ia mengalami penolakan atau perlakuan negatif, dia akan merasa tidak diterima atau tidak percaya diri. Dukungan pondok, pesantren, atau boarding school memiliki peran penting dalam kondisi ini. Jika lingkungan pesantren mampu memberikan dukungan sosial yang hangat dan terbuka baik dari teman sebaya, guru, maupun pembimbing asrama, maka hal tersebut dapat menjadi faktor pelindung bagi remaja yang mengalami tekanan akibat cyberbullying. Penutupan dari esai yang saya miliki, yakni cyberbullying di pesantren bukan hanya masalah perilaku, tetapi juga cerminan dari keseimbangan psikologis dan sosial di lingkungan pendidikan. Pendekatan berdasarkan teori Adler dan Rogers, yakni bahwa akar masalah berasal dari rasa rendah diri dan kurangnya sosial intens. Solusinya adalah membangun lingkungan penuh empati dan dukungan sosial agar setiap santri merasa diterima, dihargai, dan aman. Dengan demikian, pesantren dapat menjadi tempat tumbuh berkembang yang sehat baik secara spiritual maupun psikologis. Sekian presentasi esai psikologi kepribadian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.